Hai, dengan gua Herman. Selamat menyaksikan kembali di channel gua, Herman Yulianto. Teman-teman pernah kan waktu datang ke toko buku kesayangan kita lihat ada satu buku, covernya bagus banget. Alhasil kita beli, karena kita baca cover belakangnya mungkin, atau karena baca judulnya, kayaknya lucu, kayaknya sesuai nih sama pekerjaan gua, kayaknya sesuai sama skill yang nanti mau gua pelajarin, akhirnya kita beli. Tapi umumnya, kita cuman mentok dibeli. Waktu kita mau baca, kita harus nyari-nyari waktu. Nanti deh tunggu gua sempet, nanti deh pasti gua baca, nanti deh sampai akhirnya bukunya masuk lemari dan nggak pernah kita baca. Dan itu terjadi terus-menerus. Yang gue lakukan dalam membaca, pertama kali, tentunya gue dulu juga kayak gitu, dan gue mencari tahu kenapa sih gue bisa kayak gitu ya. Yang pertama, gue buat baca buku seperti permainan. Dari dulu, gue kecil, gue harus hafalin buku yang akan keluar di ulangan, dan nanti gue akan lupa setelah ulangannya selesai. Jadi gue baca sesuatu, gue belajar baca mungkin, tanpa sesuatu itu gue pahamin. Jadi gue nggak bener-bener paham, gue nggak bener-bener interest, hanya harus baca karena harus gitu, karena disuruh guru mungkin. Jadi gue nggak mau ada tekanan seperti itu, sehingga ada pemahaman di dalam diri gue mungkin baca buku itu hal yang membosankan, hal yang nggak menarik gitu. Jadi yang pertama adalah kita buat jadi permainan. Yang kedua, kita harus buat jadwal fix untuk baca buku. Pagi, siang, malam, terserah. Berapa menit, terserah. Ya, mulai dari 5 menit juga nggak apa-apa. Kalau kita baca buku 5 menit, itu rata-rata udah habisin sekitar 1-2 bab. Di Indonesia, itu rata-rata satu buku 10-15 bab. Beda-beda ya, kita pukul rata 15 bab. Kalau 2 bab satu hari, jadi kita nyelesain satu buku 7 hari sampai 10 hari, tergantung kita rutin apa enggak setiap hari. Ya, jadi 1 bulan kita baca 1 buku sampai 3 buku. Oke? 1 tahun kita bisa baca sampai 36 buku. Kebayang nggak skill yang bisa kita dapat? Kebayang nggak sih dengan kita rutin baca buku, kita dapat pemahaman baru, kita dapat wawasan baru, karirnya meningkat, hubungan dengan pasangan meningkat, ya kan? Jadi, yuk kita mulai baca buku. Cara yang ketiga, gue memulai dengan 5 menit. Gue buka 5 menit, selesai baca. Nah, setelah selesai, hari itu tepuk dada. Ucapkan selamat kepada diri Anda karena udah berhasil baca buku 1 hari. Kita ngumpulin sukses-sukses kecilnya gitu, sampai nanti jadi habit. Lakuin aja terus, nanti 30 hari nggak sadar, tahu-tahu udah 2 bulan, tahu-tahu udah 3 bulan, tahu-tahu kita udah punya kebiasaan untuk baca buku. Jadi manfaat yang gue rasakan, yang pertama adalah gue dapat skill yang bisa gue praktekkan di kehidupan gue. Yang kedua, ngobrol sama siapapun, kita jadi masuk. Kenapa? Karena pembendaharaan kata di kepala kita makin banyak. Terus, entah sadar atau tidak sadar, waktu topik yang dibahasnya pas, kebetulan Anda tahu karena pernah baca buku. Gitu. Gue bisa belajar sesuatu yang gue suka, kapanpun, dan tersedia dimanapun. Oke? Nah, kalau misalnya tetap nggak suka juga baca buku, tenang aja. Makanya video ini gue buat. Ya, jadi kalau lu stay terus di konten-konten gue akan bedah berdasarkan poin-poin yang gue pahamin dan gue pelajarin. Tapi kembali lagi, apakah poin gue mutlak? Enggak. Jadi lebih bagus memang setelah nonton video gue, itu tuh jadi kayak database di alam bawah sadar atau di pikiran bawah sadar kita, supaya waktu teman-teman baca buku yang habis gue bedah, itu tuh udah ada datanya, jadi kayak familiar gitu. Nah, itu akan ngerangsang kita belajar lebih nangkep dan lebih cepet kayak gitu. Jadi gunanya video gue adalah ngasih database awal berdasarkan pandangan gue. Jadi kalau teman-teman mau cobain bikin database sendiri, silakan belajar soal baca kilat, nonton di video yang pertama, dan pastikan juga cari tahu tuh
seminarnya Bapak Agus Setiawan tentang baca kilat. Kalau suka dengan video ini, silakan di-like. Kalau merasa bermanfaat, boleh di-share. Kalau pengen ngikutin konten gue terus, silakan di-subscribe. Karena gue akan rutin update konten supaya bermanfaat buat kita semua. Oke, gue Herman. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.